Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dan serangkaian ibadah-ibadah yang lain. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang membangun bisnis yang sehat. Membangun kultur bisnis yang sehat dimulai dari membangun moral dan etika dalam dunia bisnis. Moral merupakan tindakan seseorang terkait dengan benar atau salah. Etika merupakan ilmu tentang akhlak dan tata kesopanan. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan merupakan suatu tindakan terpuji. Pesatnya perkembangan informasi tanpa diimbangi dengan dunia bisnis yang bermoral, dunia ini akan menjadi suatu rimba modern, di mana yang kuat menindas yang lemah. Semuanya diukur dengan nominal atau uang, tanpa memandang mana yang benar dan mana yang salah. Di mana nilai nominal yang besar, itulah yang akan menang. Etika bisnis dimulai dari pimpinan. Pepatah mengatakan, pembusukan ikan dimulai dari kepalanya. Perilaku seorang pemimpin yang beretika akan menjadi teladan bagi anak buahnya. Dengan pimpinan yang beretika dapat terwujudnya seluruh kebijakan mengedepankan moral dan etika. Keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kita bayangkan ketika pemimpin tidak beretika, maka akan mengedepankan egoisnya. Hak orang lain kadang-kadang terabaikan. Praktek-praktek produksi misalnya mengedepankan halalan thayyibah. Jadi perusahaan tidak hanya memperhatikan profit, tapi juga memperhatikan bahan yang diproduksi. Walaupun harga bahan mahal, dia tidak akan melakukan manipulasi bahan. Kadang-kadang perusahaan ingin meningkatkan profitnya, maka bahannya diganti bahan yang tidak layak dikonsumsi atau dipakai oleh manusia. Contoh, harga pewarna makanan mahal, maka digantikan dengan pewarna pakaian. Pangsit dengan rasa yang gurih dan enak, yang disukai ibu-ibu dan saya sendiri juga, itu kadang-kadang dicampuri dengan minyak babi. Pimpinan yang memiliki etika yang baik selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan dan lingkungannya. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah merupakan seorang pedagang. Rasulullah pada masa itu bekerja sama dengan Siti Khadijah. Khadijah sebagai penyedia barang, sedangkan Rasulullah yang menjualkan barang tersebut. Dari hasil yang didapat dibagikan di antara mereka. Rasulullah adalah pedagang yang jujur dan ramah. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy sangat senang melakukan transaksi perniagaan dengan beliau. Rasulullah selalu menjelaskan kebaikan dan kekurangan barang yang dijualnya, tanpa ditambah dan dikurangi. Bahkan ketika Rasulullah menjual barang dagangannya, beliau menjelaskan harga beli saya sekian, biaya yang saya keluarkan sekian, kamu mau beli harga berapa? Sehingga beliau tidak menentukan harga jual dan tidak menentukan keuntungan yang akan didapat. Tidak seperti yang terjadi saat ini, harga jual sudah dipatok. Kepercayaan inilah yang sangat memengaruhi ke pembeli atau konsumen.
Kepiawaiannya dalam berdagang ditambah keuletan dan kejujurannya menjadikan Muhammad seorang pedagang sukses. Siti Hadijah pun terpesona dengan akhlak dan kejujuran Muhammad dalam berdagang. Akhirnya Siti Hadijah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pasangan hidupnya atau suaminya. Perilaku bisnis yang dibenarkan oleh syariat Islam membutuhkan keimanan yang kokoh. Mari ibu-ibu, kita belajar dari pengalaman Rasulullah dalam berdagang. Rasulullah berkata, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maknanya, perilaku bisnis tanpa didasari iman yang kuat akan berpotensi untuk melakukan hal-hal yang dibenci atau dilarang oleh Allah. Dan bisnis yang didasari oleh iman akan mendatangkan keberkahan. Demi menghindari hal-hal yang buruk yang akan terjadi di kemudian hari, etika inilah yang akan menjadi kemudi dalam menjalankan bisnis yang sehat. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang perdagangan. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 6 kategori prinsip-prinsip etika dalam Islam. 6 prinsip ini dapat diimplementasikan dalam bisnis atau berdagang. Pertama, prinsip kejujuran. Kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang. Dalam suasana bisnis yang penuh dengan persaingan, kejujuran menentukan hubungan dan kelangsungan bisnis dengan berbagai pihak yang terkait. Kita contohkan, ketika terjadi produk kita ada yang kurang bagus, kita jelaskan ke pembeli, maka pembeli akan lebih senang. Namun ketika pembeli dan sampai rumah tahu kalau produknya kurang bagus, maka muncul kekecewaan seorang pembeli. 2. Prinsip keadilan. Menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Esensinya, keadilan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Saya contohkan, jika tidak terdapat keadilan karyawan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, maka seringkali terjadinya demo. Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berlaku zalim. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh, jika seorang penjual menimbang kurang dari takarannya, setelah pembeli sampai rumah tahu kalau ukurannya kurang, itu akan berdampak pembeli tidak akan kembali ke tempat tersebut dan tidak membeli lagi. Disitulah bisa dikatakan bahwa pembeli sebagai raja, di mana pembeli bisa bercerita kepada orang lain, jangan akan pernah beli pada tempat yang pernah aku beli. Nomor 3, prinsip kepercayaan.
Trust merujuk pada keutuhan pribadi, kepercayaan dan konsistensi, menempati janji dan melaksanakan komitmen. Misalnya, jika pengiriman barang terlambat, maka segera konfirmasi kepada pembeli, supaya tidak timbul rasa was-was bagi pembeli dan bahwa barangnya akan tetap terkirim. Apalagi sekarang sebagian besar pembelian via online. Trust akan melahirkan integritas moral dengan menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya. Prinsip yang keempat, persaudaraan. Prinsip bisnis yang saling menguntungkan. Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi produsen dan konsumen saling membutuhkan. Coba kita bayangkan, ketika produsen tidak ada pembelinya atau kurang pembeli, maka akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, konsumen walaupun ada uang tapi barangnya yang dicari tidak ada, maka sebenarnya konsumen dan produsen saling membutuhkan. Contoh di saat ini ada wabah COVID, pandemik. Orang banyak kesulitan untuk mau beli barang karena ada khawatiran ketika keluar. Maka di sini juga menunjukkan bahwa produsen butuh, konsumen pun juga butuh. Prinsip yang keenam, science dan knowledge. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Seseorang yang memiliki etika ketika mengambil keputusan, maka tidak akan atau tidak meminimkan keputusan yang dibuat itu tidak banyak merugikan orang lain. Prinsip yang keenam yaitu ketulusan. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Terkait dengan prinsip ketulusan, ketika terjadi transaksi atau berbisnis, maka itu bukan semata-mata urusan dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti. Semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jujurlah ketika kita berdagang, jujurlah ketika melakukan timbangan, jujurlah ketika menjelaskan produk yang kita jual. Material dan spiritual di dalam berbisnis tidak semata-mata mengejarkan profit oriented, tapi juga tujuannya memberikan kepada kesejahteraan pada karyawan dan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika produsen menghasilkan keuntungan, maka sebagian keuntungan itu merupakan hak orang lain, yaitu berupa zakat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita terus meningkatkan keimanan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya membawa manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf bila ada salah karena kesalahan saya, dan jika benar semata-mata karena Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.